Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hanifah dengan NIM 1996141015, Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Makassar. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang sejarah pemikiran ekonomi Bruno Hildebrand. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang biografi Bruno Hildebrand. Bruno Hildebrand lahir pada 6 Maret 1812 dan wafat pada 29 Januari 1879. Adalah seorang ekonomi Jerman yang mewakili sekolah ekonomi sejarah tua. Pemikiran ekonominya kritis terhadap pemikiran-pemikiran ekonomi klasik, terutama David Ricardo. Bruno Hildebrand lahir di Naumburg, putra seorang pegawai negeri, dan istri Bruno Hildebrand adalah Clementine Hildebrand. Pernikahan mereka menghasilkan 5 orang anak. Dia masuk Universitas Leipzig sebagai mahasiswa teknologi, tetapi segera beralih ke sejarah. Dalam pemikirannya, Bruno Hildebrand menetapkan hukum pembangunan ekonomi yang menyatakan bahwa pembangunan ekonomi itu linear, bukan siklus. Hildebrand mendukung teori sosialis atas dasar agama, moral dasar, dan kepercayaannya tentang efek negatif pembangunan terhadap perilaku ekonomi. Kedua, pemikiran ekonomi menurut Bruno Hildebrand. Teori pertumbuhan ekonomi Bruno Hildebrand menganut teori pertumbuhan ekonomi aliran historis. Dalam teori ini, pemikiran Bruno Hildebrand selalu menekankan evolusi dalam perekonomian masyarakat. Sebagai kritiknya terhadap teori Lis, Bruno Hildebrand menyatakan bahwa perkembangan ekonomi bukan didasarkan pada cara produksi ataupun cara konsumsi, tetapi dengan cara distribusi yang digunakan. Adapun kritik Bruno Hildebrand terhadap Friedrich Lis. Hildebrand mengkritik teori Lis yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak dilihat dari tingkat produksinya atau konsumsinya, tetapi dilihat dari distribusinya. Oleh sebab itu, Bruno Hildebrand membagi evolusi perekonomian masyarakat menjadi 3 tingkatan, yaitu yang pertama, perekonomian saman barter atau ditukarkan dengan barang adalah bentuk perekonomian pertukaran yang paling awal. Meskipun demikian, dalam perekonomian pertukaran yang paling awal, dalam perekonomian modern ini masih dijumpai barter, tetapi terwujudnya sudah lebih maju sesuai dengan perkembangan teknologi. Perekonomian barter, khususnya barter yang tradisional, barang-barang atau jasa-jasa dipertukarkan secara langsung oleh kedua pihak. Yang kedua, perekonomian saman uang. Dalam perekonomian ini, pertukaran dilakukan dengan menggunakan suatu media yang disebut uang. Namun demikian, kegunaannya uang lama-kelamaan diduga mengalami perkembangan sehingga tidak hanya lagi sekedar alat tukar. Yang ketiga, perekonomian saman kredit. Dalam setiap transaksi selalu dijumpai 3 fenomena, yaitu 1. Negosiasi, 2. Penyerahan barang dan jasa yang ditransaksikan, 3. Pembayaran. Dalam perekonomian uang lazim dengan menggunakan satuan mata uang tersebut, apabila antara penyerahan barang atau jasa dengan pembayaran terdapat perbedaan waktu yang cukup, berarti sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak yang terlibat dalam perdagangan tersebut, maka proses pertukaran itu dikatakan berlangsung secara kredit. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses perubahan dari suatu ekonomi menjadi perekonomian yang lebih baik lagi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tugas pemerintah yang harus diselesaikan setiap tahunnya. Negara maju sudah melewati proses pertumbuhan ekonomi ini, namun tetap mempertahankan pertumbuhan ekonominya menjadi lebih stabil.
Sedangkan bagi negara berkembang, pertumbuhan ekonomi merupakan tugas utama yang harus diselesaikan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun agar masyarakat negara tersebut dapat hidup lebih baik, sejahtera dari tahun ke tahun. Yang terakhir, kelemahan teori Bruno Hildebrand. Namun Hildebrand dianggap gagal dalam mengembangkan sistem ekonomi yang koheren. Hal tersebut disebabkan beberapa penelitiannya berdasarkan monografi sejarah yang bersifat deskriptif tentang masalah-masalah ekonomi, namun karyanya tersebut tidak disusun dalam bentuk kerangka acuan yang terpadu. Oleh sebab itu, karya-karya penelitian sejarah Hildebrand tersebut dinilai tidak berarti dalam perkembangan ilmu ekonomi, namun lebih bernilai jika ditinjau dari bidang sosiologi. Yang pertama, tidak dijelaskan proses perkembangan dari tahap tertentu ke tahap berikutnya. Yang kedua, tidak memberi sumbangan yang berarti terhadap analisis di bidang ilmu ekonomi. Kesimpulan dari sejarah pemikiran Bruno Hildebrand adalah salah satu tokoh teori pertumbuhan ekonomi historis. Dalam teorinya, tahapannya meliputi 1. Perekonomian barter atau tukar-menukar barang. Yang kedua, perekonomian uang atau jual-beli. Yang ketiga, perekonomian kredit. Dasar pembagian tahap perkembangan ekonomi adalah cara distribusi alat kebutuhan. Karena memiliki pandangan seperti ini, bisa dinyatakan bahwa Bruno memandang pertumbuhan ekonomi bukan dari segi produksi atau konsumsi, melainkan dari segi distribusi, di mana dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil, maka tingkat kesejahteraan masyarakat akan terus dipertahankan. Semakin maju suatu negara, maka semakin sulit meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Karena itu pemerintah akan berusaha untuk menstabilkan perekonomian. Mungkin itulah yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.